Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah momen kebersamaan dari kakak beradik bernama Hyun Jung dan Hyun A. Saat ini Hyun A yang telah menjadi artis mengalami kendala saat berkunjung ke lokasi syuting bersama dengan sutradaranya. Mereka berdua kesulitan melintasi jalur pedesaan hingga membuat seorang pengantar kopi marah karena mereka dianggap telah menghalangi jalan. 뭘 봐요? 커피 배달하는 양 천만냐고요. 뭐 하고 있어? 빨리 와서 타. 가자고. Namun saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, Hyun A tiba-tiba dihubungi oleh sang kakak yang menanyakan tentang keberadaannya. Karena ternyata dia sama sekali tidak mengabari kepergian dirinya kepada kakaknya. 나도 이제 성인이야. 내일 내가 알아서 해. 아, 이게 집에 또 전화 안 받네. Mereka kemudian beristirahat di sebuah kedai sup ayam milik seorang pria bernama Pangon. Dan sembari menunggu pesanan tiba, Hyun A terlihat sedang mencari sinyal agar dia bisa menghubungi kakaknya kembali. Tapi tiba-tiba dia memberitahukan keanehan pemilik kedai ini karena selalu menatap kakinya. 자꾸 내 다리를 훑어보잖아요. 정말 못 말려. Tak lama kemudian, Pangon meminta bantuan sutradara Hong untuk memindahkan beberapa karung beras. Dan sebagai imbalannya, dia akan menggratiskan sup ayam pesanan mereka. 여기 닭백숙과 안 받을게. 정말입니까? Di saat mereka berdua pergi ke gudang, Hyun A yang berhasil mendapatkan sinyal langsung mengabari tentang keberadaannya saat ini kepada kakaknya. Dan dia pun meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. 나 이거 몇 포대 올릴까요? 5포대. 어디가 좋? 달려드는 느낌인데요. 갈란 사람 부려먹지 언제 부려먹어. 홍 감독님! Tanpa diduga, Pangon tiba-tiba mencekik sutradara Hong menggunakan kawat, hingga membuat Hyun A menyadari adanya suara keributan dari dalam gudang. 감독님, 거기 계세요? Dan sampai akhirnya Hyun A pun menemukan keberadaan sutradara Hong dalam keadaan terluka parah. Tapi tiba-tiba Hyun A yang tak bisa melarikan diri akhirnya dibuat pingsan oleh Pangon dan ketika tersadar, dia telah berada di dalam kandang hewan sebuah ruangan bawah tanah. 내가 무서워? 이거 원래 이놈 건데 같이 자게 넣어줄까? 그래? 그럼 이리 와봐. Di tengah ancaman dan rasa takut itulah Hyun A menuruti permintaan Pangon yang memerintahkannya untuk mendekat. Tapi rupanya pria itu hanya memberikan korek api kepada dirinya dan berpesan untuk tidak menyia-nyiakan korek tersebut. Dan kemudian Pangon pun pergi mengunci Hyun A di dalam ruangan tersebut. 언제까지 여기 있어야 돼요? Di saat malam hari tiba, Pangon terlihat sedang memainkan harmonika hingga sampai waktu saat menjelang pagi tiba. Hyun A terlihat sedang menggunakan korek api pemberian Pangon untuk menerangi area sekitar dirinya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan seekor tikus yang membuat dirinya ketakutan. Sementara itu Pangon pergi mengantarkan pesanan telur kepada seorang pelanggan yang sering memesan telur kepada dirinya karena kualitas telur yang dia jual sangat bagus. Tapi saat ditanya pakan apa yang dia gunakan, Pangon mengatakan jika itu adalah rahasia bisnis. Di saat bersamaan, seorang penjual kopi bernama Minja terlihat sedang melintas di depan dua orang bapak-bapak. Dan tanpa disadari olehnya telah menarik perhatian kedua pria tersebut. Rupanya kedua pria itu merupakan teman Pangon yang begitu senang saat melihat Pangon datang.
hingga sampai membuat mereka menawarinya minum. Mereka berdua lalu membahas tanah milik Pan-gon yang dirumorkan akan dijadikan jalan utama. Tapi Pan-gon menepis rumor tersebut karena dia tak ingin menjual tanahnya meski memiliki nilai jual yang sangat tinggi. 나 너무 무서워. Beberapa saat kemudian, Pan-gon menyalakan lampu ruangan basement hingga membuat Hyun-a terbangun dari tidurnya. Dia kemudian masuk sembari membawa sesuatu di tangannya dan memerintahkan Hyun-a untuk melepaskan semua pakaiannya jika tak ingin selamanya dikurung di tempat ini. Dan alhasil Hyun-a pun terpaksa menuruti permintaan tersebut. 그 안에서 그냥 살고 싶어? Setelah mengganti pakaiannya, Hyun-a lalu diajak Pan-gon untuk meniup lilin di atas kue ulang tahun. Dan dengan terpaksa, Hyun-a pun menuruti permintaan aneh tersebut. Setelah itu, Pan-gon yang terlihat bahagia meminta Hyun-a untuk ikut tepuk tangan dan memberitahu dirinya jika 3 lilin itu memiliki sebuah arti, di mana ternyata Hyun-a adalah korban ketiga Pan-gon, sehingga membuktikan jika pria parubaya ini merupakan seorang psikopat. 겁먹을 거 없어. 그냥 내 말만 잘 들으면 돼. 저놈처럼 말이야. 쉽잖아. 자, 먹어봐. Pan-gon lalu menyuruh Hyun-a untuk memakan kue itu sampai habis, dan sembari menikmati makanan tersebut, Hyun-a diminta untuk melihat penampilan dirinya yang akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, hingga diketahui jika Pan-gon rupanya memiliki mimpi untuk menjadi seorang artis penyanyi. Mendengar itu membuat Pan-gon tiba-tiba mematikan musik karena dia merasa tersinggung melihat Hyun-a yang dianggap tidak menyukai lagunya. Hyun-a yang ketakutan pun lantas berusaha menjelaskan kepada Pan-gon, tapi pria itu malah meminta dirinya untuk tertawa agar membuat dirinya percaya. Tapi tiba-tiba dia malah menyerang Hyun-a. 같은 범인한테 해주는 년이 누굴 비웃어? 개같이 엎드렸냐나? 엎드려 빨리! Setelah merasa puas dengan Hyun-a, Pan-gon langsung kembali ke dalam rumahnya di mana ternyata dia tinggal bersama ibunya yang telah lama sakit. 10 hari kemudian, Hyun-a terbangun dalam keadaan lemas akibat selama ini dia ternyata dijadikan alat pemuas oleh Pan-gon. Sementara itu, Hyun-jung terlihat sedang mendatangi kantor polisi di desa ini untuk mencari keberadaan adiknya yang terakhir kali berada di daerah ini. Namun setelah memberikan laporan atas hilangnya Hyun-a, kepala polisi itu rupanya tak bisa membantunya karena Hyun-jung tidaklah memiliki bukti. Sehingga Hyun-jung memutuskan untuk pergi mencarinya sendiri. 확실한 증거를 가지고 와요. 미소 실종됐다는 증거가 없잖아요. 증거가. Namun saat dia akan pergi, tiba-tiba seorang polisi bernama Kim menghampiri dirinya untuk menyampaikan permintaan maaf dan memberikan kartu namanya dengan modus menawarkan bantuan agar dia bisa dekat dengan Hyun-jung. Sementara itu Pan-gon yang sudah tak tahan terlihat bergegas pergi ke basement untuk menemui Hyun-a. Tapi setelah dia membangunkan wanita itu, rupanya Hyun-a menolak ajakan dirinya karena rupanya Hyun-a sedang sakit. 이게 어떻게 되고 말 됐고요? 부탁할게요. 정말 아파서 그래요. 생리도 하고요. Di sisi lain, Hyun-jung terlihat sedang menemui salah satu warga untuk mencari keberadaan adiknya dengan menunjukkan foto Hyun-a. Di waktu yang bersamaan, Hyun-a yang menolak ajakan Pan-gon rupanya nekat membuat bonteng pria itu terluka oleh gigitannya, sehingga Pan-gon memutuskan untuk mencabut giginya.
Setelah mendapat informasi dari ibu-ibu tadi, Yunjung langsung mencari rumah peternak anjing dan beruntung. Dia bertemu dengan Minja yang langsung menunjukkan arah lokasi tersebut, sembari memperingatnya untuk berhati-hati terhadap pemiliknya. 개보다 더 개 같은 놈 한식 있거든요? Setibanya di peternakan tersebut, Yunjung lantas menunjukkan foto adiknya kepada pemilik tempat itu. Tapi ternyata pria yang bernama Guku ini sama sekali tidak pernah melihat Hyun-a. Yunjung lantas menanyakan lokasi kedai sup ayam di sekitar tempat ini. Dan pria itu pun langsung memberitahu lokasi tersebut, di mana ternyata sudah lama tutup. 정말 죽고 싶어서 이래? 끝까지 살아서 이 아들 잘 사는 거 봐야지. Menyadari adanya seseorang datang, Pan-gon rupanya memilih untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Hingga sampai akhirnya membuat Hyun-jung memutuskan untuk pergi memeriksa tempat ini. Tapi ternyata dia sama sekali tidak menemukan apapun selain mesin penggiling. Di saat Hyun-jung akan kembali ke mobilnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Pan-gon yang menanyakan alasan dirinya sampai ke tempat ini. Hyun-jung lantas menunjukkan foto adiknya kepada Pan-gon, sehingga dengan berpura-pura Pan-gon pun mengatakan jika dia tidaklah mengetahuinya. Namun melalui pertemuan inilah Pan-gon akhirnya mengetahui jika mereka berdua merupakan saudara kandung. 며칠 전에 이 근처에서 백숙 먹었다고 전화 왔었는데 그 이후로는 연락이 안 되네요. 장사 그만둔 지 오래됐는데. Hyun-jung yang tak mendapatkan informasi apapun lantas mencari ke tempat lain hingga di tengah perjalanan dia bertemu dengan Minja. Sempat tak menyadari jika foto yang ditunjukkan itu adalah sosok wanita yang pernah ia temui. Tapi setelah berpikir sejenak, Minja akhirnya menjelaskan bahwa sekitar 10 hari lalu dia bertemu dengan Hyun-a tak jauh dari rumah Pan-gon. 고마워요. 정말 고마워요. 개새끼 그 새끼 그 사고 친 거 아니야? Berbekal informasi yang dia dapatkan dari Minja, Hyun-jung kemudian kembali ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Karena kali ini dia telah mendapatkan bukti saksi mata yaitu Minja. Sempat terjadi perdebatan antara kepala polisi dan Hyun-jung. Karena ternyata Pan-gon dikenal sebagai orang yang baik, rajin menabung dan berbakti kepada orang tuanya, membuat kepala polisi ragu akan tuduhan penculikan yang dilakukan oleh Pan-gon. Tapi untungnya Kim bersedia untuk pergi memeriksa ke rumah Pan-gon. Bahkan dia pun bersedia untuk bertanggung jawab jika nantinya ada kesalahan. Dan alhasil mereka bertiga pun akhirnya pergi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Meski sebenarnya Pak Polisi tetap ragu akan keputusan ini. 마누라가 도망을 갔다고. 왜요? 아이 몰라. 뭐 바람이 났는지 서방이 치르는지 어쩌는지. Setibanya di sana, kepala polisi langsung melakukan interogasi kepada Pan-gon untuk menanyakan ruangan basement yang dicurigai oleh Hyun-jung. Namun anehnya, pria itu tanpa ragu langsung memberikan kunci ruangan tersebut dan pergi setelahnya, membuat kepala polisi sedikit curiga, sehingga meminta Kim untuk pergi memeriksa bersama Hyun-jung. 진짜 뭔일 저지른 거 아니야? 저기요. 뭐요? 저기 좀. Tapi ternyata di dalam kandang itu bukanlah Hyun-a, melainkan seekor rusa yang tergeletak dalam keadaan mati. Dan dengan percaya diri, Pan-gon pun menjelaskan jika dia telah melakukan perburuan ilegal
sehingga membuat dia terlihat seperti orang yang mencurigakan. Karena ketakutan akan hal tersebut, jadi mereka pun memutuskan untuk kembali ke kantor polisi, karena tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan hilangnya Hyun-A. Tanpa diduga, Pan-gon rupanya telah memindahkan Hyun-A ke dalam mesin penggiling, dan karena tak ingin kejahatannya terungkap, Pan-gon pun memilih untuk menghabisinya. Sementara itu sang kakak sedang mengenang momen kebahagiaan bersama adiknya dulu melalui rekaman video yang telah mereka abadikan, tanpa tahu sebenarnya bahwa sang adik telah tewas secara mengenaskan. Di saat malam hari tiba, Pan-gon membawa sebuah ember ke dalam kandang peternakan ayamnya, dan tanpa diduga, ternyata hasil gilingan tadi dia jadikan pakan ternak. Sehingga terjawablah sudah rahasia dia untuk menghasilkan kualitas telur terbaik. Nugeloge ele. Keesokan paginya, Hyun-jung memutuskan untuk pulang karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Tapi di tengah perjalanan, tanpa disengaja dia menabrak seseorang yang tiba-tiba melintas. Ternyata itu adalah Pan-gon yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Hyun-jung yang merasa bersalah lantas membantu pria itu sebagai ungkapan permintaan maaf. Bahkan dia bersedia untuk mengobatinya di rumah sakit. Tapi tiba-tiba Pan-gon mengatakan tentang sebuah kalung yang dia temukan di depan rumah Guko. Dan itu adalah kalung Hyun-A. Mendengar itu membuat Hyun-jung memutuskan untuk pergi ke rumah Pan-gon agar dia bisa memeriksa kalung tersebut. Di saat malam hari tiba, Pan-gon pergi ke kota untuk membeli obat-obatan ibunya, dan di sana dia sempat mampir memberikan makanan kepada Kim. Di mana hal ini membuat Kim terlihat bersalah akan tindakan penyelidikan beberapa hari lalu. Dan di saat itulah tiba-tiba Pan-gon menanyakan kabar tentang Hyun-jung. Tapi Kim tidak mengetahuinya sejak saat itu, karena kemungkinan wanita itu sudah pulang. Tapi ternyata Hyun-jung telah menjadi korban keempat Pan-gon dan kini dia berada di dalam ruangan basement dalam keadaan terikat. Pan-gon lalu mendekati wanita itu untuk menunjukkan kalung milik Hyun-A, membuat Hyun-jung seketika merasa gelisah dan langsung menanyakan keberadaan adiknya tersebut. 시끄러워. 왜 시끄러냐? 너 나 좋아하게 될 거야. 너 볼 때부터 마음에 들었어. Di kantor polisi, Kim mendapati laporan dari seseorang terkait adanya penemuan mobil milik Hyun-jung yang ditemukan terbengkalai di pinggir jalan. Polisi itu lalu meminta izin kepada Pak Kepala agar dia bisa memeriksa mobil tersebut karena dia merasa ada yang tak beres. Dan terlebih Minja yang ada di sana mengatakan jika dia merasa ada yang aneh karena sempat melihat mobil tersebut pergi menuju ke desa tempat Pan-gon tinggal dalam keadaan tergesa-gesa. Setibanya di sana, Kim mendapati bahwa mobil Hyun-jung ternyata dalam keadaan rusak dan menurut informasi yang dia dapat, mobil itu rupanya dikendarai oleh seorang pria bukanlah wanita. Dan berakhir seperti ini setelah ditinggalkan begitu saja, sehingga dibawa oleh para remaja. Tapi sayang mereka tidak mengenali ciri-ciri pria tersebut karena gelap. Di sisi lain, sebuah mobil terlihat mendatangi rumah Pan-gon di mana ternyata sepasang suami istri ini datang untuk memesan sup ayam. Tapi rupanya Pan-gon kali ini telah menutup kedai tersebut dengan alasan tak ada lagi yang memasak. Karena ibunya sudah meninggal, membuat mereka berdua turut prihatin dan langsung pamit meninggalkan tempat ini. Di saat malam hari tiba, Pan-gon menemui Hyun-jung yang telah terikat selama 2 hari. Hal itu dia lakukan guna menguras tenaga Hyun-jung yang selalu berontak memberikan perlawanan, berbeda dengan Hyun-A saat itu. Namun tanpa disadari jika Hyun-jung ternyata telah melepaskan ikatannya,
hingga setelah Pangon balik badan meninggalkan dirinya tiba-tiba. Tapi rupanya Pangon tak semudah itu ditumbangkan, sehingga Hyunjung harus menerima kekerasan yang dilakukan oleh Pangon terhadap dirinya. Sementara itu di luar, Kim terlihat datang untuk menyelidiki rumah Pangon. Setelah selesai dengan Hyunjung, Pangon tiba-tiba menemukan hewan peliharaannya dalam keadaan mati. Dan ternyata itu dilakukan oleh Guko yang mengaku jika dirinya telah mengetahui tentang apa yang dilakukan Pangon saat ini. 아침에는 저녁이 차를 몰고 들어왔는데 저녁에 당신이 몰고 나가더라고. 이상하지 않아요? Guko bersedia menutup mulut, asalkan Pangon mau memberikan tanah yang saat ini ditinggali oleh dirinya. Dan Pangon hanya perlu memberikan izin tersebut di atas kontrak yang telah dia bawa. Tapi setelah kontrak itu dibuat, rupanya Pangon memberikan syarat kepada Guko karena dia ingin menghabisi Hyunjung. Guko diminta untuk membuang jasadnya sementara dirinya yang akan mengeksekusi. Dan hal itu sempat membuat Guko terkejut. Tapi karena dia butuh, pria itu pun bersedia melakukannya. Terlebih Guko menawarinya sejumlah uang. 숨통은 내가 끊을 테니까 넌 좀 옮겨라. 어이, 덕구. Sementara itu sang ibu yang mengetahui rencana anaknya berusaha merangkak untuk menghubungi polisi. Bertepatan dengan Kim yang berusaha untuk mencari Hyunjung yang dia curigai berada di dalam ruangan tersebut. Hyunjung lantas memberitahu jika Pangon adalah seorang pembunuh yang telah menghabisi adiknya. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba polisi itu pun tewas seketika karena tak sempat mengeluarkan senjatanya. Dan di saat itulah Hyunjung berusaha untuk melarikan diri dengan mengunci pintu ruangan tersebut. 이제 그만 나오지? 아가야. 여기야 개새끼야. Dengan menodongkan senjata, Hyunjung meminta Pangon untuk berlutut dan menjatuhkan kapak di tangannya. Tapi rupanya pria itu sama sekali tak takut dengan ancaman Hyunjung. Tapi tiba-tiba, karena peluru pertama itu adalah palsu, Pangon pun langsung menyerang Hyunjung dan beruntung wanita itu bisa menghindarinya. Dan dalam keadaan terancam, Hyunjung pun berusaha meraih senjatanya yang sempat terlempar ketika Pangon sibuk melepaskan kapak yang tersangkut. Dan kemudian inilah yang terjadi. Dengan amarah di dalam dirinya, Hyunjung kembali menanyakan kebenaran adiknya yang telah tewas oleh Pangon. Dan tanpa rasa takut, pria itu menjelaskan jika dirinya telah menghabisinya dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling dalam keadaan masih hidup. Kenyataan itu membuat Hyunjung begitu sangat terpukul mendengar penderitaan yang dirasakan oleh adiknya, sehingga kemudian inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, seorang pengacara mendatangi Hyunjung untuk membantunya di dalam persidangan karena tindakan Hyunjung yang ternyata telah menggiling tubuh Pangon, sehingga dikatakan bukanlah sebagai pembelaan diri. Tapi Hyunjung dengan tegas menolak bantuan pengacara tersebut. 제가 그런 놈을 또 만난다면 전 1000번이고 10,000번이고.
Film pun diakhiri dengan memperlihatkan dua orang wanita yang meminta tumpangan kepada seorang nelayan paruh baya. Dan film pun berakhir sampai di sini.